Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan metode menghafal Al-Quran dengan mushaf bitikror. Mushaf Al-Quran dengan metode tikror adalah bentuk sistemisasi dari cara menghafal Al-Quran paling tua dan yang banyak diamalkan oleh para hufadz dari dulu hingga sekarang. Rasulullah SAW bersabda, "Peliharalah selalu Al-Quran, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Sungguh ia lebih cepat hilang daripada unta yang terikat." Hadis riwayat Al-Bukhari. Menurut pensyarah hadis, memelihara Al-Quran adalah dengan mengulang-ulang bacaan Al-Quran secara terus-menerus. Ketika ditanya tentang kekuatan hafalannya, Imam Al-Bukhari menjawab, "Saya tidak menemukan cara menghafal lebih efektif selain dengan cara terus-menerus melihat tulisan dan mengulang-ulang perkataan, karena itulah sejatinya hafalan." Dari hasil penelitian kesehatan modern, ditemukan fakta bahwa tikror atau repetition atau pengulangan itu sangat membantu menguatkan hafalan. Simpulan dari penelitian ilmiah itu adalah, repetition is the key to memorization. The more you say it, the more likely you will remember it. Pengulangan adalah kunci untuk hafalan. Semakin sering Anda mengucapkannya, semakin kuat kamu mengingatnya. Menurut kesaksian Syekh Abu Umar Al-Iraqi, para santri tahfidz di Masjid Nabawi dan Haramaki juga melakukan tikror sekurang-kurangnya sebanyak 40 kali pengulangan. Dari dasar itulah kami menyusun metode menghafal bitikror yang disatukan dengan mushafnya. Tujuannya agar para pembaca Al-Quran bisa hafal Al-Quran tanpa menghafalkannya. Dengan syarat metode ini dijalankan dengan sebenar-benarnya. Adapun penjelasan tentang mushaf Al-Quran bitikror adalah sebagai berikut. Bagian kolom-kolom penanda tikror. Yang pertama, 3 baris kolom paling atas diberi tanda TL adalah kolom-kolom penanda tilawah. Kolom ini berjumlah 24 kolom. Kedua, setiap kolom ditandai dengan 5 kali penandaan. Setiap 1 kali membaca, bubuhkan tanda 1 kali. Penandaan dapat menggunakan tanda silang lingkaran seperti contoh di bawah ini. Tanda 1 kali baca, tanda 2 kali baca, tanda 3 kali baca, tanda 4 kali baca, dan tanda 5 kali baca. Atau tanda pagar dan bintang seperti contoh di bawah ini. Yang ketiga, kolom-kolom di bawah basmalah adalah kolom-kolom untuk penanda tikror atau penanda pengulangan bacaan setiap penggalan yang telah ditentukan. Yang keempat, kolom penanda tikror terdiri dari 168 kolom, ditambah 21 kolom di kolom paling kiri untuk meletakkan nomor-nomor ayat dan tanda pengulangan. Disebut tikror makro. Yang kelima, nomor-nomor ayat ditulis dalam 8 kolom dengan penggalan 2 kolom yang dipisahkan oleh tanda tikror. Misalnya TM1, tikror makro 1, TM2, tikror makro 2, TM3, tikror makro 3, TM4, tikror makro 4, TM1 sampai 2, tikror makro 1 sampai 2, TM1 sampai 4, tikror makro 1 sampai 4. Yang keenam, kolom penanda murojaah di bawah kolom penanda tikror terdiri dari 32 kolom. Ditambah kolom-kolom di paling kiri yang diberi tanda MR yang berarti murojaah. Selanjutnya, bagian khot Al-Quran. Yang pertama,
Setiap kolom qad mushaf diberi identitas nama dan nomor surat yang diletakkan di kiri atas. Nomor dan awal kalimat juz diletakkan di kanan atas. Yang kedua, nomor halaman diletakkan di bawah qad mushaf. Yang ketiga, blok warna menandakan pembagian satu halaman menjadi 4 makro. Satu makro sama dengan 1/4 halaman. Qad yang diberi warna biru di awal ayat atau awal penggalan merupakan tanda awal maqta'. Qad yang diberi warna buram di akhir ayat atau akhir penggalan ayat merupakan tanda akhir maqta'. Satu maqta' sama dengan setengah makro atau 1/8 halaman. Satu maqta' bisa terdiri dari satu ayat atau lebih. Setiap 2 maqta' disatukan menjadi 1 makro. Setiap halaman terdiri dari 4 makro atau 8 maqta'. Yang keempat, ayat-ayat yang terlalu panjang dan tidak bisa dijadikan 1 maqta' dipotong-potong menjadi beberapa maqta'. Akhir dari setiap maqta' mengikuti tanda waqaf dan panjangnya seimbang antara 1 maqta' dengan maqta' yang lainnya. Contohnya, ayat 282 dalam surat Al-Baqarah. Ayat tersebut dibagi menjadi 8 maqta' dan ditandai dengan huruf A, B, C, hingga H setelah nomor ayat. Selanjutnya, bagian bawah qad. Di bagian bawah kolom qad mushaf adalah kolom-kolom kata kunci hafalan yang diambil dari setiap kalimat awal dan akhir setiap maqta'. Kolom-kolom paling bawah berisi ayat-ayat dari kolom qad mushaf di halaman tersebut yang mirip dengan ayat lain dalam surat yang sama. Jika metode ini dijalankan dengan sebenar-benarnya, insya Allah para pembaca akan hafal Al-Quran dengan sendirinya. Bahkan bisa lebih mutqin atau lancar dan sempurna. Sahabat muslim, selamat belajar dan selamat menghafal. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Dan semoga Al-Quran memberikan syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.